Berarti kalau ini salah Anda yang salah, beri keterangan palsu ke MK, Anda bisa masuk penjara kalau main-main. Boleh jadi suatu saat kita tidak setuju menganggap putusan MK itu jelek. Ya kita kritik sebagai pandangan akademik, tetapi tidak boleh menolak putusannya. Kasasi tidak apa-apa kalah, kita hadang di PK katanya. Hakim PK-nya udah dipesan dibayar. Yang sudah kalah gini menang di sini coba. Bahkan ada yang bisa menjadi menteri yang menang-menang begitu. Putusan hakim tuh ya suara hakim, pendapat hakim ya di putusannya itu, nggak usah lagi dibicarakan. Seperti katakan Pak Fajar tadi, itu betul universal, di mana-mana hakim nggak boleh komentari putusannya. Tetapi waktu zaman saya, ada kalanya kita harus berperang dengan opini. Misalnya katakan Mahkamah Konstitusi nggak wenang memutus ini, itu melanggar. Kalau kita diam aja, nggak jalan tuh. Dalam banyak kasus. Misalnya apa? Misalnya tentang pemilihan ulang pemilu. Itu, itu ramai ketika pertama kali diputuskan pilkada ini harus diulang karena sudah memenuhi syarat terstruktur, sistematis, dan masif. Itu pertama kali yang Mahkamah Konstitusi membuat untuk tata hukum Indonesia. Dan itu berlaku sampai sekarang, ada di undang-undang, ada di peraturan KPU gitu. Tentang terstruktur, sistematis, dan masif itu. Nah waktu keluar ditolak habis-habisan. Nggak bisa. Saya bilang ya sudah, kalau nggak mau, nggak jalan Anda. Sehingga kalau ada pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi itu putusan-putusannya diimplementasikan di lapangan. Ya kalau untuk pilkada saya jamin, pilkada dan pemilu saya jamin 100% dilaksanakan. Sama ketika saya membubarkan BP Migas. Bahwa undang-undangnya salah, BP Migasnya harus bubar. Ya bubar BP Migasnya, tapi undang-undangnya sampai sekarang udah diubah. Tapi bubarnya ya bubar hari itu juga. BP Migas itu bubar. Jadi di situ ditaati sebagian, tadi ada istilah apa, ditaati semua apa sebagian apa tidak sama sekali. Oh kita teriak waktu itu. Karena Lee Ching-wei itu waktu itu ketika itu diputus, BP Migas dinyatakan bubar, undang ini salah dan harus diubah. Undang-undang mineral itu. Minerba, undang-undang minerba. Dilawan. Lah ini kan dibuat waktu zaman Presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur tuh dulu Menteri Pak Mahfud harus itu mestinya ikut membahas. Enggak, saya bilang, saya enggak ikut membahas. Seumpama ikut membahas pun saya dulu Menteri, sekarang Ketua MK. Ini kesalahan Anda, bubar. Ada ditaati sebagian, ada ditaati sepenuhnya. Kalau pilkada, mau ditaati sepenuhnya apa enggak? Undang-undang pilkada itu. 100%. Enggak ada, coba. Ada yang tahu enggak? Ada putusan tentang undang-undang pilkada atau undang-undang pemilu yang ditolak oleh justisiabelnya. Tidak ada. Coba tanyakan kepada satu pun tunjukkan, tidak ada. Sehingga waktu itu saya berperang dengan ketua DPR namanya Pak Marzuki. Karena Pak Marzuki mendapat laporan dari pilkada itu, laporan bahwa katanya Marzuki itu lalu ngomong di koran, MK itu sebagai lembaga baru menjadi masalah baru bagi ketatanegaraan, sewenang-wenang. Putusannya tentang pilkada semua bermasalah, tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Jumlahnya dia sebut waktu itu 241 putusan MK tentang pilkada itu tidak bisa dilaksanakan. Waktu itu Presiden Obama sedang ke Indonesia. Ketemu saya, Pak, tunjukkan ke saya mana satu putusan pilkada yang tidak bisa dilaksanakan. Satu aja. Anda nyebut 41. Satu. Daerah mana yang tidak dilaksanakan? Tidak ada yang tidak dilaksanakan. Bahwa ada orang tidak puas lalu ngadu ke DPR, itu yang kalah pasti. Di setiap putusan itu yang kalah ya pasti berteriak-teriak. Bukan hanya di MK. Itu yang kalah. Berkumpul 241 calon bupati yang kalah. Calon gubernur datang ke DPR bahwa MK membuat masalah baru. Sekarang pilkada banyak yang batal dan putusannya tidak bisa dilaksanakan. Lo sudah dilantik karena putusan MK.
Ada yang tidak mau Kota Waringin Barat waktu itu. Setiap mau dilantik di demo, mau dilantik di demo. Saya bilang ya sudah, nggak usah dilantik, nggak usah ada bupati di situ. Dilantik, selesai. Yang Kota Waringin Barat yang pada waktu itu dinyatakan curang luar biasa pada waktu itu. Jadi Pak, begini ya. MK itu penting bagi ketatanegaraan. Ya, kenapa penting? Nah begini, ceritanya MK tuh kalau enggak salah MK di Indonesia tuh MK ke-78 atau 87 gitu. Sekitar itulah. Mungkin angka saya terbalik. Jadi bukan yang pertama MK itu. Yang pertama dulu di Cekoslowakia dan Austria. Cekoslowakia itu lebih dulu membentuk Mahkamah Konstitusi, tapi baru didirikan sesudah Austria mendirikan. Jadi tahun 1920 itu Hans Kelsen dari Austria, dia mengatakan gini loh, itu kalau orang berperkara berpedoman pada undang-undang. Setiap orang ke pengadilan berdasar undang-undang nomor sekian, undang-undang nomor sekian. Loh, kalau undang-undangnya yang salah gimana? Kok ini Mahkamah Agung ngadili berdasar undang? Kalau undang-undangnya yang salah gimana? Maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Apa? Untuk mengadili undang-undang, bukan mengadili orang. Oleh sebab itu dulu Mahkamah Konstitusi itu disebut negative legislature. Negative legislature itu artinya ya legislasi negatif. Kalau parlemen atau DPR itu positif legislature, kalau menyatakan ini harus dilakukan, MK menyatakan ini harus batal. Ini membuat, ini membatalkan kalau salah. Sehingga semua berjalan di atas konstitusi. Ini menegatifkan, ini mempositifkan. Negative legislature. Itu tugas yang pertama dikenal oleh Mahkamah Konstitusi. Sesudah sebelumnya pada tahun 1803 di Amerika muncul juga Mahkamah Konstitusi dalam praktek Mahkamah Agung. Bukan Mahkamah Konstitusi. Muncul pengujian undang-undang dalam praktek di Mahkamah Agung. Karena kasus surat tengah malam dari Presiden Amerika yang diganti itu tengah malam sebelum dia pergi, kan misalnya tanggal 1 jadi presiden, tanggal 31 tengah malam tuh kurang 2 menit dia tanda tangan surat mengangkat teman-temannya jadi pejabat. Digugat. Ya. Lalu masuk ke urusan apa? Right of mandamus. Wah, ini diangkat sesuai dengan bunyi undang-undang tentang pejabat publik waktu itu yang mengatakan yang diangkat oleh presiden yang sah maka berlaku sebagai SK yang sah. Nah, ini yang kemudian diuji oleh Mahkamah Agung, salah ini. Apalagi buat surat tengah malam, ada yang angkat temannya jadi jaksa agung di suatu tempat, ada yang jadi hakim, ada yang jadi sekretaris kabinet. Surat ini tengah malam ditandatangani, belum sempat dikirim, presiden berikutnya itu melihat, loh, kok ada surat ini? Tidak disampaikan, ini wewenang saya. Dibuat tengah malam, itu yang disebut keputusan tengah malam. Itu yang melahirkan judicial review yang pertama di dunia. Di Amerika itu, tahun 1803. Ya pada waktu itu Presiden John Adams ya. Nah, saudara sekalian, kemudian itu di Austria 1520. Pokoknya nguji undang-undang legislatif negatif legislature, lalu berkembang. Oh, bukan hanya itu tugasnya. Sampai Indonesia menjadi negara yang ke-78 atau tadi sebut 87, saya lupa buka ininya, nanti di googling aja Indonesia MK keberapa di dunia itu ada. Lalu MK Indonesia itu menentukan kewenangan MK Indonesia berdasar pengalaman berkonstitusi yang sering tidak beres, sering dilanggar. Itu ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban.
4 kewenangan itu, satu tadi yang utama itu di mana-mana melakukan judicial review. Yang kedua, kalau di Indonesia itu memutus sengketa antar lembaga negara yang wewenangnya disebutkan di dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar. Yang ketiga, membubarkan partai politik. Ya, yang keempat, memutus sengketa hasil pemilu. Dan yang kelima, kewajiban. Wajib memutus pendapat DPR bahwa ya presiden harus diberhentikan, presiden atau wakil presiden harus diberhentikan. Kenapa? Satu, karena impeachment, melanggar hukum pidana tertentu ya, bukan sembarang hukum pidana. Lalu yang kedua, karena tidak memenuhi syarat, misalnya sakit, misalnya presiden menjadi gila, presiden menjadi sinting, sakit permanen, meninggal dan seterusnya, itu kan harus ganti itu. Itu nanti MK yang memutus. Kalau meninggal sih gampang, berhalangan tetap, ya wapresnya yang naik. Tapi kalau jadi sengketa, ini presiden ini sakit, dulu waktu mendaftar jadi presiden tidak sinting, sekarang sinting. Wah, itu DPR memutuskan, MK menilai apa benar itu, jangan-jangan itu politis. Dulu dia warga negara Indonesia, ternyata sesudah jadi presiden ketahui dia juga warga negara lain, punya 2 kewarganegaraan, kan diputus. Karena tidak memenuhi syarat. Syarat jadi presiden harus warga Indonesia 1, bukan 2 kewarganegaraan. Seperti itu, atau sakit, atau impeachment tadi, didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Nah, saudara, sekarang yang mana ini yang mau dievaluasi di ini fokus group discussion untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putus, yang mana? Maka saya katakan, saya pastikan nih, kalau menyangkut pemilu dan pilkada 100% tidak perlu diteliti, sudah dilaksanakan. Tidak perlu ditanya putusannya mana yang tidak ada. Tidak ada yang tidak dilaksanakan. Semua executable. Nah, kemudian kalau undang-undang ada yang dilaksanakan, ada yang tidak. Tapi yang dilaksanakan itu sudah menyangkut kasus konkret. Misalnya, Presiden MK mengatakan undang-undang pasal sekian diputuskan untuk dicabut, batal, bertentangan dengan konstitusi, ya gitu. Kadangkala DPR-nya tidak buat undang-undang pengganti, kadangkala. Misalnya undang-undang tentang minerba, itu diputuskan pada tanggal 2 November tahun 2012 saya yang mutus. Satu pasal kan bertanya ini, oleh sebab itu BP Migas dinyatakan tidak sah dan bubar. BP Migasnya detik itu juga bubar. Begitu kamu bubar, DPR sedang bersidang, tapi undang-undangnya tidak diubah-ubah. Waktu saya teleponan dengan Pak SBY, Presiden waktu itu. Pak Mahfud, ini benar? Iya Pak. Apa boleh MK membatalkan organisasi? Ya, karena di situ organisasinya ternyata korupsi. Dan organisasi itu, BP Migas itu berbentuk berdasar undang-undang. Oleh sebab itu kalau MK membubarkannya harus membatalkan isi undang-undangnya. Meskipun sebenarnya undang-undang itu kan netral aja. Bahwa dibentuk organisasi migas itu dibentuk oleh pemerintah dengan ketentuan ini kita batalkan. Nah, BP Migasnya bubar saat itu juga karena MK memutuskan sampai sekarang, ya. Lalu menjadi SKK Migas. Pak SBY tidak segera mengganti undang-undangnya. Habis itu saya bilang, Pak, kalau ini undang-undang diganti, korupsi akan merajalela. Kenapa? Di situ antara pembuat regulasi dan pelaksana serta pengevaluasi dan pemeriksaannya itu ada di satu badan namanya BP Migas. Itu harus dibubarkan. Kalau tidak segera ganti undang-undangnya, Pak, ini nanti korupsi berkembang kan dua kan akhirnya. Menterinya masuk juga. Pak Rudi Rubiandini itu seorang akademisi sangat hebat, dosen teladan dari Bandung, bersih orangnya, tapi begitu dia bekerja di situ uangnya tuh berdolar-dolar di mejanya, di bawah, enggak bisa dihitung lagi, Paknya.
Orang punya urusan bawa uang, udah letakkan situ, enggak dihitung. Masuk penjara 17 tahun. Saya sudah itu menterinya. Saya enggak tahu apakah undang-undang PP Migas sekarang sudah diubah, tapi undang-undang Minerba kayaknya sudah ya, tapi waktu itu sampai 10 tahun gitu belum. Jadi undang-undang itu kalau putusan MK, kasus konkretnya itu dilaksanakan. Jangan berpikir wah MK itu tidak ada gunanya, putusannya tidak dilaksanakan. Dilaksanakan. Coba Anda tanya pilkada itu kalau tidak mati ini negara. Orang habis pilkada masing-masing mengaku menang. Dibawa ke MK lalu yang kalah tidak nerima, bubar negara. Tapi saya bilang enggak, harus dilaksanakan. Dan saya harus bicara putusan MK meskipun dikatakan hakim itu sudah berbicara dengan putusannya. Coba bayangin dulu, saya dilawan oleh Gusti Randa. Wah, saya lawan di televisi. Dia katakan MA enggak becus, enggak apa. Putusannya enggak mengikat, salah. Kan saya usir tuh dari ruang sidang, keluar kamu. Tidak yang mulia ini, salah ini, sudah keluar. Saya suruh tarik satpam keluar. Habis itu dia bicara di televisi. Saya layan, saya bilang, Anda ini yang nyalakan MK, Anda yang salah karena dia begini. MK itu memutus pemilihan kepala daerah di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dinyatakan batal. Nah dia sebenarnya menggugatnya Sumatera Selatan. Tapi dia rupanya membuat gugatan itu atau permohonan itu dari file yang sudah dibuat, tinggal di sini nama kabupaten nama apa gitu. Nah dia lupa mengubah kata Sulawesi Selatan itu menjadi Sumatera Selatan. Ya kita ambil itu, dibacakan. Saya bilang Anda kan yang membuat ini putusannya dan Anda sudah menyatakan bertanggung jawab bahwa semua dokumen yang disampaikan ke MK itu benar dan Anda bertanda tangan. Berarti kalau ini salah Anda yang salah, beri keterangan palsu ke MK, Anda bisa masuk penjara kalau main-main. Tunduk dia. Rame dulu. Waktu zaman saya ketua MK, saya layani di media. Saya layani. Karena tidak bisa kalau kita diam, akhirnya tenggelam. Lembaga itu yang tadinya hebat kalau tidak dilayani karena sekarang perang opini. Itu tidak bisa dihindari. Kalau kita diam, kalah kan banyak kan lembaga-lembaga tumbuh mati, lembaga tumbuh mati kayak Komnas HAM dulu hebat sekali, sekarang mendelep LPSK gini. Karena apa? Juru bicaranya yang mempertahankan itu tidak kuat. Nah, sehingga saudara kalau dari ini ya, maka kalau saya lihat untuk judicial review, maka putusan MK itu sering menjadi masalah di tingkat pembuatan undang-undangnya. Terkadang lama tidak dibuat atau terkadang dibuat undang-undang baru sesudah dibatalkan oleh MK dimunculkan lagi. Kayak hukuman penghinaan bagi presiden itu kan dulu MK udah cabut, sekarang muncul lagi di undang-undang gitu. Nah itu problemnya. Lalu sengketa hasil pemilu saya jamin 100%. Meskipun benar ada kecurangan, kalau MK memutuskan udah jadi mengikat. Sengketa antar lembaga negara juga 100%. Nggak ada sengketa antar lembaga negara diputus oleh MK lalu ngeyel itu, nggak mau, nggak ada. Pembubaran partai politik belum pernah ada kasus. Ya kalau sengketa antar lembaga negara itu misalnya DPR bersengketa dengan DPD dulu tentang pembentukan anggota BPK pada masa peralihan itu. Menurut undang-undang anggota BPK itu diusulkan juga oleh DPD. Nah waktu itu anggota BPK itu hanya diusulkan oleh DPR, DPD tidak ikut. Tetapi dilantiknya sesudah DPD terbentuk. Pokoknya ini menurut undang-undang ini harus lewat DPD. Bersengketa ke MK ya diputus gitu aja.
Ini karena sudah diputus sebelum pemilu, sebelum DPD, ini berlaku. Tunduk semua selesai. Waktu itu mau perang tuh. Saudara masih muda-muda sekali waktu itu, tapi ketika Mahkamah Konstitusi bertahan di antara hidup dan mati itulah peristiwa yang awal-awal dari tahun 2023 sampai 2003 sampai 2013 tuh kira-kira tuh pertarungan mempertahankan kelembagaan. Sehingga kemudian identifikasinya secara ilmiah itu kan gini, berbagai disertasi. MK periode Pak Jimli itu akademis, meletakkan dasar-dasar akademis yang dihormati. Periode kedua, periode saya itu progresif, membuat terobosan-terobosannya dulu tidak terbayangkan oleh orang, dan itu diikuti, termasuk membuat pembatalan pilkada itu. Kalau mau kembali ke Undang Dasar, MK itu hanya mengadili sengketa hasil pemilu. Yang dimaksud hasil itu waktu itu kertas, hitungannya gini, ya sudah sah gitu. Loh, kalau cuma gitu bukan mahkamah namanya, saya bilang. Maka kita cari dasar-dasar. Sehingga pada waktu muncul apa yang disebut landmark decisions. Apa? Landmark decisions itu keputusan-keputusan monumental. Bukan hanya berdasar undang-undang, tapi membuat terobosan-terobosan. Tapi adil. Masyarakat setuju. Kalau yang kalah tidak setuju tidak apa, tapi masyarakat, opini publik. Public common sense tentang keadilan itu diterima pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, ada yang mempersoal gini, lemahnya MK itu tidak punya lembaga eksekusi. Kalau Mahkamah Agung kan ada lembaga eksekusinya, ada jaksa, ada pengadilan yang memerintahkan gitu. Begitu diputus. Kalau MK apa lembaga eksekusinya? Tidak ada. Oleh sebab itu putusan MK tidak bisa dilaksanakan. Tidak perlu lembaga eksekusi, saya bilang. Kayak orang menetapkan undang-undang kan tidak perlu lembaga eksekusi, lalu diacu. DPR menetapkan undang-undang dan pemerintah. Siapa lembaga eksekusinya? Tidak ada. Beda dengan kasus orang bersengketa tanah, diputuskan oleh pengadilan, kamu keluar dari tanah itu ada lembaga eksekusi. Kalau peraturan gitu, apa? Nggak perlu lembaga eksekusi. Seperti DPR begitu masuk lembaran negara udah mengikat sampai dicabut atau dibatalkan. Lembaran negara itulah eksekusinya, sehingga harus ditaati. Gitu. Nah itu dulu pengalaman saya. Nah kalau sekarang yang mau dibahas ini dari 4 vonis yang ada ini, ada vonis tentang konsep dungu, sakit, apa tuh, sakit otak atau gila, mata gelap dan sebagainya. Saya tidak mengikuti putusannya, makanya ada forum kayak gini. Ini dilaksanakan tidak di lapangan. Ya. Karena masalah konsep dungu dan sebagainya itu menyangkut judicial review. Bukan sengketa hasil pemilu. Saya katakan tadi kalau judicial review ada yang langsung dilaksanakan kalau ada kasus, misalnya kan dulu ada dokter tuh, dokter di Manado memberi pertolongan lalu meninggal. Menurut undang-undang, orang yang tidak punya izin menjadi dokter menolong orang itu tidak boleh. Nah pada waktu itu enggak, ini yang di Bima dulu, yang di Bima. Ngasih obat. Seorang bidan ngasih obat. Ya obatnya obat generik, terus meninggal. Diperkarakan ke pengadilan. Lalu dibawa ke MK undang-undangnya bahwa orang yang boleh ngasih obat itu hanya dokter. Rame kan di MK. Lalu di Manado ada dokter bukan ahli. Bukan ahli tapi menolong dalam keadaan ahli sih, dia ahli tapi dia ijazahnya belum keluar. Menolong. Meninggal orangnya yang dioperasi itu. Lalu bawa ke MK. Nah, putusan-putusan pengadilan berikutnya ikut putusan MK. Undang-undangnya belum diubah tapi karena negatif legislature berlaku. Banyak tuh putusan pengadilan
keputusan-keputusan birokrasi yang menyebut di dasar putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian nomor sekian. Jadi saudara, sudah kuat tuh Mahkamah Konstitusi sebagai pengimbang atau pelaku checks and balances di dalam ketatanegaraan kita. Oleh sebab itu mari kita bangun MK ini untuk semakin menjadi kuat-kuat ke depan. Inilah lembaga yang merupakan putra kandung atau anak kandung reformasi kita, yang harus kita jaga bersama-sama. Kita kawal eksistensinya. Boleh jadi suatu saat kita tidak setuju menganggap putusan MK itu jelek. Ya kita kritik sebagai pandangan akademik, tetapi tidak boleh menolak putusannya. Dalilnya itu ya putusan hakim itu ya sudah langsung mengikat hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu menyelesaikan perbedaan, soal hakimnya salah, tangkap aja hakimnya. Kamu salah membuat itu, putusanmu kemarin itu kolusi, melanggar etik, oke, hukum tuh hakimnya, hukum. Tapi putusannya mengikat. Nggak bisa kalah hakimnya, kayak itu yang ketua MK yang sekarang sedang di penjara itu. Kan gitu tuh. Kasusnya itu ada 67 yang dilaporkan. Tapi dia diputus bersalah. Putusannya tetap yang terpilih tetap jadi bupati, yang gubernur tetap gubernur, karena putusan hakim itu enggak boleh dibatalkan. Kalau sudah inkrah, kalau putusan hakim bisa dibatalkan padahal sudah inkrah, itu tidak akan pernah selesai. Besok, ini salah, lalu dibatalkan lagi. Ternyata sesudah dibatalkan, diputus lagi, digugat lagi, diubah lagi. Pokoknya kalau sudah inkrah selesai. Ada satu jalan namanya PK di Mahkamah Agung, itu untuk bukan Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung. Meskipun itu sekarang menjadi alat. Mahkamah Agung itu lalu menjadi pengadilan tingkat keempat, bukan pengadilan darurat gitu. Bukan proses luar biasa, menjadi proses biasa, pokoknya kalah ke PK. Orang berperkara sekarang kalau mafia itu negeri tinggi, kasasi enggak apa-apa kalah. Kita hadang di PK katanya. Hakim PK-nya udah dipesan dibayar. Yang sudah kalah gini menang di sini coba. Bahkan ada yang bisa menjadi menteri yang menang-menang begitu. Rusak negara. Saudara sekalian, jadi saya tidak tahu, nanti silahkan nih soal orang Dungo dan sebagainya. Kalau enggak salah ini Mas Fajar dulu tahun berapa nih ya? Perkaranya di sini tahun 2020. Ya ada seorang aktivis tuh ngelapor, Pak ini kasihan tuh. Ada seorang dosen di Jogja. Punya istri bagus, setia, cantik. Tapi dia berselingkuh dengan orang lain. Karena ribut, lalu dia berkolusi dengan dokter. Si istri yang asli ini dinyatakan gila. Otaknya rusak. Sehingga dia dimasukkan di rumah sakit jiwa. Padahal dia orang beres. Sehingga datang ke saya, gimana Pak caranya ini? Agar masalah gila tidak dijadikan alasan untuk menyebabkan orang dianggap tidak mampu. Nah, ini masuk kasusnya ke MK, lalu diputus oleh MK. Dulu aktivis perempuan sangat terkenal tuh. Yang membawa kasus ini 98 itu kan dulu ada Dita Indasari, terus ada perempuan lagi satu yang sekarang bergerak di bidang ini. Menyantuni perempuan-perempuan yang dikriminalisasi oleh suaminya. Itu salah satu korbannya ada di Jogja nih. Lalu putusan nomor 32. Oh, yang orang Dungu tadi tahun 2002, betul. Waktu saya ketua MK ini. Lalu datang ke saya suruh ke MK saja gitu. Putusan nomor 32 itu tentang pengaturan badan hukum usaha bersama harus dengan undang-undang. Saya tidak tahu, silakan nanti ini putusan nomor 35 2003 pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dan seterusnya. Saya sudah tidak di sana. Putusan nomor 84 2003 larangan pengelola tempat perdagangan dan atau alat atau platform
laporan digital. 64 ini saudara yang sekarang akan dibahas. Efektif enggak? Ya silakan. Kalau zaman saya itu tadi, kalau undang-undang itu kalau sudah menyangkut putusan MK itu muncul ke dalam hal konkret, perkaranya muncul biasanya dipakai oleh pengadilan. Berdasar putusan MK nomor sekian maka ini batal. Karena itu negatif legislature. Kalau menjadi perkara. Tapi kalau belum menjadi perkara mungkin belum diubah undang-undangnya itu masih banyak. DPR tidak sempat mikirkan yang gini-gini nih. Yang dipikirkan soal-soal politik aja yang banyak. Yang begini-gini kadang-kali ya besok aja. Kan sudah ada putusan MK biar dipakai gitu. Sehingga pemangku kepentingan tidak mengubah lagi undang-undang itu. Saudara sekalian, saya cukup sampai di sini karena ini namanya pidato kunci. Kunci itu ya sedikit. Yang banyak nanti diskusinya. Kalau kunci itu kan pembuka keynote speech. Kunci yang untuk membuka ya buka pintunya ini masalahnya. You bahas gitu. Saya terima kasih. Saya berbicara di alma mater saya di UII. Nah, Pak Rohidin ini dulu jadi dosen ketika saya pembantu dekan 2 ya. Wah ini ada berapa 4 orang waktu itu, anak pinter-pinter nih gitu. Salah satunya Pak Rohidin. Kemudian Bu Nekma juga. Bu Nekma ini saya juga yang ikut membimbing disertasinya, saya juga yang mengajak aktif di hukum tata negara. Alhamdulillah sekarang sudah bisa menjadi salah satu bendera dari UII. Mas Fajar ini alumni S2 UII, saya yang bimbing. Katanya sih waktu saya baru jadi hakim MK itu, sebelum saya jadi hakim, dia katanya kagum pada saya ahli gitu. Sehingga minta saya bimbing, kemudian nulis buku-buku saya. Dia ini dulu pegawai di Kementerian Sosial di sana di mana? Sumatera Barat ya? Oh, Sumatera Barat. Saya datang ke sana ada dia, kok kamu di sini? Aduh Pak katanya, sengsara saya di sini nih. Jadi PNS kan, boleh enggak saya pindah? Lalu saya bawa ke MK. Termasuk Pak Guntur itu saya juga yang bawa ke MK. Maksud saya agar MK itu ada orang-orang pintar dan baik. Makanya, saudara sekalian, mudah-mudahan pembahasan di dalam fokus group discussion ini berjalan dengan baik. Dan saya tidak berpanjang lebar, sebentar lagi sudah maghrib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.